Pernah kepikiran nggak, gimana caranya biar uang yang kerja buat kita, bukan kita terus yang kerja buat uang? Nah, hari ini kita batak kupas tuntas gimana caranya membangun, sebut saja mesin uang pasif, lewat saham dividen. Ini salah satu strategi paling cerdas loh, buat mengamankan masa depan finansial kita semua. Oke, jadi ada 5 topik utama nih yang bakal kita bahas. Pertama, kita lihat dulu masalah yang jujur aja kita semua rasain. Terus kita cari solusinya, kita juga bakal kenalan sama pemain-pemain raksasanya, kita hitung-hitungan berapa sih potensi hasilnya, dan yang paling penting, apa langkah konkret yang bisa langsung Anda lakuin. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Nah, ini soal masalah yang diem-diem, pelan-pelan, tapi pasti ngegrogotin isi kantong kita semua. Yap, nilai uang yang rasanya kok makin hari makin susut aja. Kerasa banget kan? Dulu megang uang 100 ribu rupiah itu rasanya bisa buat belanja macem-macem ya. Mungkin buat seminggu cukup lah. Sekarang, boro-boro. Paling cuma tahan buat beberapa hari aja. Nah, inilah yang namanya inflasi. Harga barang pada naik, tapi gaji kita kayaknya segitu-gitu aja ya. Dan ya, inilah inti masalahnya. Daya beli kita itu terus-terusan kegerus. Pelan-pelan tapi pasti. Kita kerja udah banting tulang, tapi nilai uang yang kita dapat malah turun terus dari waktu ke waktu. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi ini realita. Realita yang harus kita hadapi dan cari solusinya bareng-bareng. Coba deh kita bayangin, kalau sekarang aja udah kerasa berat, gimana nanti pas kita pensiun? Pilihannya suka nggak suka cuma ada 2. Pilihan A, kita hidup dari aset yang kita capek-capek bangun dari hari ini, atau pilihan B, kita bergantung sama orang lain. Pastinya kita semua nggak mau jadi beban kan? Nah, makanya membangun aset dari sekarang itu jadi penting banget, bahkan mendesak. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang kita fokus ke solusinya. Karena sebetulnya ada loh cara buat ngelawan inflasi tadi. Cara buat bangun mesin uang yang tetap kerja buat kita, bahkan pas kita lagi tidur. Apa itu? Jawabannya, dividen. Jadi apa sih dividen itu? Gampangnya gini deh. Anggap aja pas Anda beli saham sebuah perusahaan, Anda itu jadi salah satu pemiliknya, walaupun porsinya kecil banget. Nah, pas perusahaannya dapat untung gede, mereka bakal bagi-bagi sebagian untungnya itu ke semua pemilik, termasuk, ya Anda. Itulah dividen. Anggap aja kayak gaji tambahan Anda sebagai pemilik perusahaan. Sekarang ada istilah penting nih, dividen yield. Ini patokan utamanya. Paling gampang, anggap aja ini kayak bunga deposito, tapi buat saham. Contoh, kalau yieldnya 5%, artinya setiap 1 juta rupiah yang Anda tanam di saham itu, Anda bisa dapat 50 ribu rupiah setahun, cuma dari dividennya aja. Jadi jelas ya, makin tinggi yieldnya, ya makin gede juga mesin uang pasif Anda. Nah, ini juga wajib dicatat. Namanya cum date atau tanggal cum dividen. Anggap aja ini tanggal keramat, batas waktunya. Kalau Anda udah punya sahamnya pas di tanggal ini atau sebelumnya, Anda dijamin dapat jatah dividen berikutnya. Tapi kalau kelewat sehari aja, ya Anda harus nunggu pembagian dividen selanjutnya. Terus gimana ngitungnya? Gampang banget kok. Biasanya perusahaan bakal ngumumin berapa total dividen yang mau dibagiin, angka itu nanti dibagi sama total jumlah saham yang beredar. Nah, ketemulah yang namanya dividen per saham atau DPS. Tugas Anda, tinggal kalikan aja DPS itu sama berapa lembar saham yang Anda punya. Udah deh, segitulah uang yang bakal langsung masuk rekening Anda. Oke, teorinya cukup dulu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, contoh nyatanya. Siapa aja sih raksasa-raksasa di bursa saham kita yang terkenal paling royal bagi-bagi dividen? Yuk kita bedah datanya dari beberapa bank terbesar di Indonesia. Nah, coba perhatiin deh data ini. Menarik banget loh. Kalau kita lihat BBCA, ROE-nya paling tinggi. Artinya dia paling efisien dalam menghasilkan laba. Makanya harganya premium, dihargai mahal sama pasar. Tapi, coba deh geser mata kita ke BBRI. Lihat tuh, dividen yield-nya 7,65%. Wow, ini artinya potensi pendapatan pasif dari sini paling gede. Terus BBNI, P per BV-nya paling rendah. Artinya secara valuasi bisa dibilang paling murah dibanding nilai asetnya. Kelihatan kan setiap bank punya keunggulannya masing-masing. Coba kita kunci dulu angka ini ya, 7,65%. Ini dividen yield dari BBRI. Angka ini mungkin kelihatannya biasa aja, tapi biar lebih kebayang, coba kita bandingin sama sesuatu yang pasti kita semua tahu. Ternyata, yield segitu itu bisa sampai 3 kali lipat lebih tinggi dari bunga deposito bank biasa. Bayangin, ini nunjukin betapa powerfulnya potensi passive income kalau kita pilih saham dividen yang tepat. Sekarang kita intip riwayat dividennya Bank Mandiri alias BMRI. Oke, memang angkanya tiap tahun ada naik turunnya. Tapi coba lihat tren besarnya. Lihat garisnya dalam jangka panjang. Cenderung terus naik kan?
Nah, inilah yang dicari investor sejati. Perusahaan yang konsisten bisa naikin bagi hasil keuntungannya. Kuncinya itu satu, konsistensi. Konsisten dari perusahaannya, dan yang gak kalah penting, konsisten dari kitanya sebagai investor. Oke, ngomongin persen-persenan udah jelas ya. Tapi pertanyaan utamanya kan, jadi berapa rupiah sih yang beneran masuk ke rekening kita? Nah, yuk kita bikin angkanya jadi nyata. Kita coba bikin hitung-hitungan yang super sederhana ya. Anggap aja nih, Anda investor pemula dan baru punya satu lot aja, cuma 100 lembar saham. Kira-kira berapa ya dividen yang bisa Anda terima? Dan ini dia jawabannya. Cuma dengan punya satu lot dari BMRI misalnya, Anda bisa dapat sekitar 46 ribuan. Mungkin ada yang mikir, kecil banget. Eits, jangan salah. Ingat, ini baru dari satu lot. Coba bayangin, kalau Anda rutin konsisten nabung saham tiap bulan selama 10, 15, atau 20 tahun. Inilah yang namanya efek bola salju. Awalnya emang kerikil kecil, tapi kalau terus digulung, lama-lama bisa jadi bukit. Oke, jadi terus kita harus gimana sekarang? Nah, kita sampai di bagian paling penting. Gimana cara mulainya? Karena yang namanya kebebasan finansial itu nggak bakal datang sendiri ngetok pintu rumah kita. Dia harus dijemput, dimulai dari langkah pertama. Jadi strateginya itu sebetulnya simple banget. Pertama, fokus aja sama perusahaan-perusahaan raksasa yang udah kebukti kuat dan stabil. Contohnya kayak bank-bank besar yang tadi kita bahas. Ada BBCA, BBRI, BMRI. Atau di sektor lain yang juga kuat. Ada TLKM dan ASII. Kedua, yang paling krusial, lakukan secara konsisten. Sisihkan rutin tiap bulan, nggak perlu gede-gede kok. Ketiga, ingat, ini maraton, bukan lari sprint. Tujuannya jangka panjang. Dan keempat, pas dapat dividen, jangan dihabisin. Puterin lagi uangnya, beli lagi sahamnya. Biarin aja uang Anda beranak pinak dengan sendirinya. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Membangun pondasi keuangan buat masa depan itu emang nggak bisa instan kayak bikin mie. Tapi, semuanya itu selalu dimulai dari satu keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Jadi pertanyaannya simpel, kalau bukan sekarang, kapan lagi?